Hi, and welcome to this quick overview of surveillance. We'll take a look at what it is, different types of surveillance, and look at what makes a surveillance system. Surveillance is defined as the ongoing systematic collection, analysis, interpretation, and dissemination of data regarding a health-related event for use in public health action to reduce morbidity and mortality and to improve health. Historically, surveillance was mainly used to monitor infectious diseases. However, it can be used to monitor any health-related event, such as chronic diseases, injury, health services uptake, vector distribution, or environmental hazards. Surveillance can be thought of as the eyes and ears of public health. The information gained from surveillance can be used for characterizing the patterns of disease, detecting outbreaks, suggesting hypotheses for further investigation, identifying cases for further research, guiding disease control programs, setting public health priorities, or evaluating health programs. Surveillance systems have a few basic elements. First is the way of detecting health events and notifying them. This is usually done by a health service or laboratory. Then the information needs to be collected and stored in a systematic way. This data then needs to be analyzed and interpreted. And finally, this information has to reach the right people so that appropriate action can be taken. So now, let's have a look at a few different types of surveillance. Passive surveillance describes the routine reporting of health data. Let's have a look at some examples. In most countries, there are a number of diseases or conditions that are required to be notified by law. Surveillance of these notifiable diseases rely mostly on a passive system. Another example is a registry, which is a collection of health data. Registries can have data on births, deaths, cancer, chronic diseases, and a variety of other diseases. Healthcare providers like hospitals also routinely collect data on the number and type of patients that seek treatment. This is another example of passive surveillance. Passive surveillance is a valuable source of health information. One of the biggest advantages of this type of surveillance is that it's generally inexpensive. It can be used to provide baseline data on the health of a population, monitor trends, or monitor the impact of an intervention. Also, different types of these data sets can be linked to provide a complete picture of health. There are, however, a number of limitations of passive surveillance. The main one is underreporting. Diseases can be underreported because people have mild or asymptomatic illness and don't seek medical treatment for their illness, or there's a lack of access to treatment. It could also be because laboratory facilities needed to diagnose a disease are not adequate, or that there are logistical problems with reporting disease. In fact, there can be a lot of variation in passive surveillance systems from country to country, which is a reflection of social, economic, cultural, and epidemiological factors. Now, let's take a look at active surveillance. In contrast to passive surveillance, in active surveillance, health data is actively sought out. This type of surveillance is commonly used during outbreaks. For example, during an outbreak, health teams may visit the community to actively seek out cases that may not have otherwise presented to health centers. Another example of active surveillance is serosurveillance. This involves testing blood in a selected population for various markers. For example, checking for antibodies can be used to check for active or past disease. Health surveys are also a good example of actively seeking out health information. Surveys can be done on community members, healthcare facilities, or entire countries. They can be done on an as-needed basis or regularly. Active surveillance provides more complete and better quality data, but is more resource-intensive. Another type of surveillance is sentinel surveillance. This type of surveillance uses selected institutions or groups to provide health data on specific diseases or conditions. It can be useful for monitoring diseases, trends, and detecting outbreaks. A disadvantage of sentinel surveillance is that because it's restricted to a few institutions or groups, it cannot detect events that happen outside these. Therefore, it's not that useful for rare or uncommon diseases. Another form of surveillance that's becoming increasingly useful in today's interconnected world is rumor surveillance.
This type of surveillance relies on unofficial sources of information like blogs, internet discussion groups, media, hearsay, and social media sites. Rumor surveillance can alert public health authorities to incidents or events that require further investigation and can lead to early detection of disease outbreaks. The next type of surveillance is syndromic surveillance. This involves monitoring non-specific syndromes like presentations for fever, respiratory or gastrointestinal illness, or other indicators that might highlight illness, like the purchases of medicine or absenteeism from work or school. The aim of this is to allow early identification of clusters of illness before diagnoses are confirmed and reported to public health agencies. Syndromic surveillance usually relies on automated electronic methods. There are other types of surveillance systems as well. Baik, selamat pagi adik-adik semuanya. Apakah suara saya terdengar jelas, adik-adik? Selamat pagi dok, suaranya Sudah jelas ya suara saya? jelas dok. Oke. Jadi saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat karena cuaca yang panas hujan terus-terusan ya. Oke, jadi pada pagi hari ini kita akan melangsungkan agenda kuliah untuk EPID dan ekoveteriner. Jadi di sini ada 4 kelas benar ya? Kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Apa semuanya sudah hadir? Dari kelas A sudah ada yang hadir untuk yang bertugas untuk presentasi? Sudah, Dok. Sudah. Kalau dari kelas B bagaimana? Kelas B? Sudah hadir, Dok. Kalau untuk kelas C, apa sudah hadir yang presentasi? Hadir, Dok. Sudah ada dok. Oke. Kelas D? Sudah hadir, Dok. Oke. Jadi karena saya kira ini untuk materinya juga sama ya. Jadi sistemnya seperti ini. Saya berikan kesempatan untuk kelas A dan kelas D untuk mempresentasikan. Kemudian nanti untuk kelas B dan kelas C, silakan aktif untuk memberikan pertanyaan ya. Baik itu yang presentasi maupun yang tidak presentasi. Di luar itu, apabila ada adik-adik mahasiswa dari kelas A maupun kelas D yang ingin mengajukan pertanyaan, juga tidak masalah, jadi silahkan sah-sah saja. Kemudian untuk yang presentasi dan bertanya nanti, tolong untuk mengaktifkan kameranya, on cam, dan apabila ingin mengajukan pertanyaan, silahkan on cam juga, dan sebutkan nama dan NIM-nya. Nanti akan ada poin tambahan di sana. Oke, sampai sini sudah jelas atau ada yang mau dipertanyakan? Sudah jelas ya? Oke, kalau begitu kesempatan pertama saya berikan kepada kelas A untuk memaparkan materi. Saya persilakan. Untuk kelas D siap-siap ya nanti ya.
Baik, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi kepada Dok Romi selaku dosen pengampu dari mata kuliah Epidemiologi dan Ekonomi Veteriner. Di sini kami dari kelompok A1 akan mempresentasikan hasil kami dengan judul Definisi dan Ruang Lingkup Epidemiologi. Next slide. Baik, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Ganesh Chandra dengan NIM akhir 103, kemudian ada saya sendiri Aprilia Anggun dengan NIM akhir 160, lalu ada Inyoman Mahendra dengan NIM akhir 162. Next slide. Baik, untuk melanjutkan presentasi untuk pengertian epidemiologi. Jadi, epidemiologi berasal dari bahasa Yunani, di mana epi berarti tentang atau di atas, demos berarti populasi atau penduduk, dan ologi berarti ilmu. Secara umum, epidemiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari penyakit yang muncul dan berkembang di dalam populasi, serta maaf, melanjutkan. Secara umum, epidemiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari penyakit yang muncul dan berkembang di dalam populasi, serta berbagai faktor yang mempengaruhi penyebarannya. Menurut Notpad Mojot, pada tahun 2011, epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penyebaran penyakit dan determinan-determinan yang mempengaruhinya. Tujuan utama epidemiologi adalah mengendalikan dan mencegah terjadinya penyakit, serta memahami bagaimana penyakit menyebar di antara populasi. Next slide. Selanjutnya, saya akan masuk ke sejarah dan peran epidemiologi. Epidemiologi memiliki peran penting dalam sejarah manusia, terutama dalam mengatasi wabah penyakit yang melanda populasi. Berbagai peristiwa besar seperti The Black Death, pandemi cacar, dan pandemi influenza Spanyol merupakan contoh kasus epidemiologis yang mengubah cara manusia memandang penyakit serta penanganannya. Salah satu contoh penting adalah program pemberantasan cacar atau smallpox yang dipelopori oleh WHO pada tahun 1967. Program ini menggunakan metode epidemiologi untuk menentukan distribusi kasus, model penyebaran, serta derajat penyebaran penyakit. Memetakan letupan kasus menjadi kunci dalam keberhasilan program, diikuti dengan evaluasi program untuk menanggulanginya. Selanjutnya, contoh lain adalah peristiwa keracunan Minamata di Jepang pada tahun 1950-an, di mana pembuangan limbah beracun ke laut menyebabkan akumulasi metil merkuri pada ikan yang akhirnya meracuni penduduk setempat. Dalam hal ini, epidemiologi berperan dalam mengidentifikasi penyebab dan menyusun langkah penanggulangannya. Peristiwa ini menunjukkan peran epidemiologi dalam menangani epidemi yang diakibatkan oleh polusi lingkungan, bukan hanya penyakit menular. Next slide. Selanjutnya, untuk manfaat epidemiologi, secara garis besar, manfaat epidemiologi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, ada mengenali dan memahami penyakit serta masalah kesehatan. Epidemiologi bermanfaat untuk mengidentifikasi dan memahami proses terjadinya serta penyebaran penyakit atau masalah kesehatan. Ini termasuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran seperti kondisi lingkungan dan sosial dan genetik. Selanjutnya, ada melengkapi body of knowledge dan riwayat ilmiah penyakit. Seperti penelitian epidemiologis bertujuan untuk memperkaya pengetahuan tentang riwayat alami suatu penyakit. Pengamatan epidemiologis membantu membangun kerangka ilmiah untuk memahami sifat dasar penyakit dan faktor-faktor yang mempengaruhi perjalanan penyakit tersebut. Selanjutnya, yang terakhir, ada aplikasi dalam pengendalian dan penanggulangan penyakit. Dengan memperdalam pemahaman tentang riwayat alami penyakit, epidemiologi memberikan jalan keluar dalam upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit. Epidemiologi memungkinkan identifikasi langkah-langkah yang tepat untuk mencegah penyebaran penyakit lebih lanjut, baik dengan intervensi medis, kebijakan kesehatan, atau modifikasi lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis epidemiologi. Epidemiologi dibagi menjadi dua, yaitu deskriptif dan analitik. Nah, analitik dibagi lagi menjadi dua, yaitu eksperimental dan non-eksperimental seperti study cohort, studi kasus kontrol, sama studi kasus ekologik. Kemudian, apa itu epidemiologi deskriptif? Suatu yang studi yang mendekatkan yang bertujuan untuk menggambarkan suatu masalah kesehatan yang terdapat di masyarakat dengan menentukan sebuah frekuensi, distribusi, ataupun determinan penyakit, yang dimana menurut segitiga epidemiologi, contohnya orang, host, tempat, dan waktu. Studi ini juga dapat di studi prevalensi atau studi pendahuluan dari studi analitik, yang dimana dapat dilakukan atau suatu periode tertentu. Kemudian ada segitiga epidemiologi. Nah, segitiga epidemiologi ini dimulai dari host, adapun inang, dan juga lingkungan. Dalam sebuah konsep epidemiologi menggambarkan hubungan antara tiga faktor utama, yaitu berperan menjadi sebuah terjadi suatu penyakit. Dengan ketiga faktor ini saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Kemudian ada ciri-ciri deskriptif. Yang pertama, bertujuan untuk menggambarkan. Kedua, tidak terdapat kelompok pembanding. Ketiga, hubungan sebab akibat hanya merupakan suatu perkiraan atau semacam asumsi saja. Kemudian yang keempat, hasil penelitiannya berupa hipotesis. Yang kelima, merupakan studi pendahuluan untuk studi yang mendalam. Selanjutnya ada epidemiologi analitik. Nah, suatu epidemiologi ini menekankan yang pada pencari jawabannya tentang penyebab terjadinya masalah kesehatan seperti determinal atau besar masalahnya atau kejadian berupa frekuensi, kemudian penyebaran serta munculnya sebuah masalah kesehatan atau distribusi. Dengan tujuan ini, kita bisa menentukan hubungan sebab akibat antara faktor risiko dan penyakit. Kemudian, analitik dibagi menjadi tiga. Yang pertama, study cohort. Study cohort itu diartikan sebagai sekelompok orang yang dimana tujuannya untuk mencari akibat dari penyakit itu. Kemudian ada nomor 2, yaitu studi kasus kontrol atau studi restoratif, yang dimana untuk mencari faktor penyebab dan penyakitnya. Kemudian yang ketiga ada studi ekologik. Studi ini memakai sumber ekologi sebagai bahan utama untuk penyelidikan secara empiris faktor risiko atau karakteristik dari keadaan konstan di masyarakat, misalnya populasi udara yang disebabkan oleh BBM yang terjadi di kota-kota besar. Adapun juga perbedaan antara deskriptif dan analitik. Yang pertama, cara jenis studinya, yaitu tujuan utamanya deskriptif menggambarkan distribusi, sedangkan kekuatannya sederhana tapi mudah. Terus kelemahannya tidak bisa membuktikan sebab dan akibat. Kemudian adapun analitik, tujuannya itu menguji hipotesis saja. Kemudian kekuatannya bisa membuktikan sebab akibat, sama kelemahannya itu lebih kompleks, mahal, serta rentan dan bias. Kemudian eksperimental ini di mana penelitian dapat melakukan manipulasi atau mengontrol sebuah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil penelitian yang dinyatakan sebagai tes. Kemudian menentukan kasus dan efek relationship, serta tes yang berhubungan dengan etiologi, kontrol terhadap penyakit maupun menjawab pertanyaan masalah ilmiah lainnya. Kemudian eksperimental dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama clinical trial, yang dimana contohnya pemberian obat hipertensi pada orang yang mengalami tekanan darah tinggi. Yang kedua ada community trial, contohnya pemberian zat fluorida pada air minum.
Nah, terakhir, epidemiologi sebagai disiplin diagnostik. Yang pertama, identifikasi faktor risiko. Karena epidemiologi ini membantu untuk mengidentifikasikan sebuah faktor risiko terkait dengan penyakit. Kemudian yang kedua, pengembangan tes diagnostik baru, yang dimana untuk mengevaluasi akurasi dan efektivitas tes diagnostik baru ini, kita dapat meningkatkan kinerja tes baru dengan tes yang sudah ada. Kemudian validasi tes diagnostik, yaitu dengan memvalidasi hasil dari tes diagnostik dalam populasi yang lebih besar. Kemudian ada surveillance penyakit, yang dimana kita dapat menyajikan surveillance terhadap penyakit tertentu. Contohnya yang penyakit tren-tren sekarang. Kemudian yang terakhir, evaluasi program screening. Dalam mengevaluasi efektivitas screening ini dapat mengidentifikasi penyakit secara dini. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, presentasi akan saya lanjutkan mengenai subdisiplin epidemiologi. Jadi, bidang utama studi epidemiologi ini meliputi penyebab penyakit, penularan penyakit, penyelidikan wabah, surveillance penyakit, epidemiologi lingkungan, forensik, epidemiologi pekerjaan, penapisan, pemantauan hayati, dan perbandingan efek obat seperti dalam uji klinis. Epidemiologi ini dapat membantu dalam perencanaan pelayanan kesehatan, pemantauan upaya kesehatan, penilaian upaya kesehatan, mengidentifikasi faktor risiko penyakit, mengidentifikasi tujuan pencegahan penyakit. Epidemiologi ini juga dapat membantu dalam mengembangkan metodologi penelitian klinis, kesehatan masyarakat, dan biologi. Next slide. Selanjutnya ada komponen epidemiologi yang terdiri dari yang pertama ada frekuensi masalah kesehatan. Frekuensi masalah kesehatan ini menunjukkan kepada besarnya masalah kesehatan yang terdapat pada sekelompok populasi, yang artinya bila dikaitkan dengan masalah penyakit, menunjukkan banyaknya kelompok masyarakat yang terserang penyakit. Kemudian ada penyebaran masalah kesehatan yang menunjukkan kepada pengelompokan masalah menurut keadaan waktu, atau variabel time, kemudian menurut keadaan tempat atau variabel place, dan menurut keadaan orang atau variabel person. Variabel waktunya dapat dilihat dari perubahan-perubahan penyakit menurut waktu yang menunjukkan adanya perubahan-perubahan dari faktor etiologis. Kemudian variabel tempat lebih menekankan kepada kondisi geografis. Karena variasi geografis tertentu akan erat kaitannya dengan penyakit-penyakit tertentu. Kemudian untuk variabel person merupakan karakteristik pribadi seperti umur, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Lalu untuk komponen epidemiologi yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah kesehatan. Hal ini menunjukkan kepada faktor-faktor penyebab dari suatu masalah kesehatan, baik yang menerangkan frekuensi, penyebaran, atau yang menerangkan penyebab dari suatu masalah kesehatan itu sendiri. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Izin dok, apakah pertanyaannya sekarang atau nanti setelah presentasi kelas D? Oke, terima kasih atas presentasinya untuk kelompok kelas A, kelompok A1 ya. Jadi lanjut presentasi dulu dari kelas D, kelompok D1. Nanti untuk sesi tanya jawabnya di akhir. Jadi silahkan untuk kelas B dan kelas C dan adik-adik yang lainnya, baik dari kelas A maupun kelas D, kalau ada pertanyaan dipersilakan sebanyak-banyaknya ya. Oke, untuk kelas D sudah siap untuk presentasi? Siap, Dok. Izin untuk share screen ya, Dok. Baik, saya persilakan untuk kelas D memaparkan materinya.
Baik, izin memulai. Selamat pagi, Dok Romi dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok D1 akan membawakan materi tentang definisi dan ruang lingkup epidemiologi. Next slide. Untuk anggota kelompok dari D1, yang pertama ada Gemma Gagani dengan NIM akhir 059, saya sendiri Iva Rahma Ajis dengan NIM akhir 122, ada Lumade Prabawanti dengan NIM akhir 143, dan ada Regin dengan NIM akhir 147. Next slide. Pada kesempatan ini, topik pembahasan yang akan kami bawakan yaitu mengenai definisi dari epidemiologi, fungsi epidemiologi, jenis-jenis dan penyidikan epidemiologi, epidemiologi sebagai disiplin diagnostik, subdisiplin epidemiologi, dan juga komponen epidemiologi. Next slide. Baik, yang pertama kita akan masuk ke apa itu epidemiologi. Epidemiologi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata epi yang artinya tepi atau di atas. Selanjutnya berasal dari kata demo yang artinya orang atau masyarakat, serta juga berasal dari kata logo yang artinya ilmu pengetahuan. Nah, jika digabungkan, epidemiologi ini dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari segala sesuatu dan menjabarkan tentang keadaan hewan yang sehat maupun sakit pada suatu populasi, pada tempat dan waktu tertentu. Dan keadaan ini dipengaruhi oleh sifat-sifat induk semang dan juga lingkungannya. Untuk epidemiologi ini, pada manusia, wabah penyakit pada manusia itu disebut sebagai epidemik, serta wabah penyakit pada populasi hewan itu disebut sebagai epizootik. Nah, dalam epidemiologi ini akan muncul istilah epidemiologikal yang artinya penyelidikan terhadap penyakit pada populasi manusia dan juga hewan, baik hewan peliharaan maupun hewan liar. Next slide. Untuk fungsinya, epidemiologi ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu menentukan sumber penyakit yang penyebabnya sudah diketahui. Nah, dalam menentukan sumber penyakit yang penyebabnya sudah diketahui ini akan muncul, akan diperlukan jawaban dari pertanyaan mengapa wabah ini terjadi atau mengapa terjadi peningkatan dari jumlah kasusnya. Selanjutnya, fungsi epidemiologi yang kedua yaitu untuk penyidikan dan kontrol penyakit yang penyebabnya kurang dimengerti. Nah, dalam hal ini, epidemiologi ini akan berguna untuk misalnya dalam sebuah peternakan sapi, itu sering ditemukan mata sapi yang mengalami kanker mata atau squamous cell carcinoma pada matanya. Nah, dengan adanya epidemiologi ini dapat memberikan informasi kepada para peternak sapi untuk sebaiknya memilih hewan dengan kepekaan yang lebih rendah terhadap neoplasma ini. Selanjutnya, fungsi epidemiologi yang ketiga yaitu untuk memperoleh informasi tentang ekologi dan juga patogenesis dari suatu penyakit. Nah, dalam hal ini, epidemiologi ini berguna untuk mengetahui, untuk mempelajari bagaimana asal-muasal dari suatu agen infeksi dalam sebuah studi. Selanjutnya, fungsi epidemiologi yang keempat yaitu untuk perencanaan dan juga monitoring program kontrol penyakit. Nah, dalam hal ini, epidemiologi ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah yang efektif untuk mencegah sebuah penyakit. Selanjutnya, fungsi epidemiologi yang kelima yaitu untuk penilaian terhadap dampak ekonomi dari penyakit dan tindakan kontrol apa yang perlu dilakukan. Dalam hal ini, studi epidemiologi ini berfungsi untuk melakukan studi tentang seberapa besar pengaruh sebuah epidemi itu terhadap ekonomi masyarakat dan bagaimana tindakan yang harus dilakukan untuk menghentikan atau mengontrol dari epidemi tersebut.
Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan diserahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya bisa di next. Baik, selanjutnya terkait dengan jenis-jenis penyidikan epidemiologi. Jadi untuk jenis-jenis penyidikan epidemiologi ini terdiri atas 4. Yang pertama, epidemiologi deskriptif, kemudian epidemiologi analitik, selanjutnya epidemiologi eksperimental, dan epidemiologi teoritik. Untuk epidemiologi deskriptif ini, berarti kita mengamati dan mencatat kejadian penyakit serta faktor-faktor penyebab kemunculan suatu penyakit. Jadi kita menggambarkan hewan yang terkena penyakit, kemudian kapan terjadinya, bagaimana, di mana, serta berapa jumlah hewan yang terkena dan bagaimana penyebarannya. Jadi dengan kata lain kita memperhatikan aspek waktu, tempat, dan hewan yang terkena penyakit. Selanjutnya untuk epidemiologi analitik. Ini melakukan analisis hasil observasi atau pengamatan dengan menggunakan prosedur diagnostik. Jadi ini juga kita menguji hipotesis yang telah dibentuk dan menentukan faktor-faktor penyebab penyakit secara lebih mendalam. Kemudian epidemiologi eksperimental. Jadi ini metode penyelidikan yang melibatkan pengamatan dan analisis data dari kelompok yang telah dideteksi, di mana faktor-faktor terkait dengan kelompok tersebut telah ditentukan. Jadi ini kita menemukan penyebab atau faktor risiko suatu penyakit, kemudian epidemiologi eksperimental ini kita juga menguji seperti efektivitas vaksin, obat, dan intervensi kesehatan dalam mencegah penyakit. Kemudian epidemiologi teoritik. Ini memberikan gambaran penyakit dalam populasi dengan menggunakan model matematik untuk membuat simulasi pola alamiah dari kejadian. Jadi kita memahami bagaimana penyakit berkembang dan menyebar dalam populasi sehingga dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi suatu penyakit. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu terdapat epidemiologi sebagai disiplin diagnostik. Nah, ada 3 disiplin ilmu yang menjadi dasar diagnostik suatu penyakit, yaitu ada diagnosis klinik, ada patologi, dan ada epidemiologi. Ketiga disiplin ilmu dalam dasar diagnostik suatu penyakit itu bersifat saling melengkapi antara disiplin yang satu dengan yang lainnya, serta ketiganya dapat menggunakan metode yang berbeda. Nah, mempelajari suatu kasus secara epidemiologi, pendekatannya bukan sebatas individu penderita, tetapi ditujukan pada sekelompok hewan pada lokasi tempat penyakit terjadi. Yang selanjutnya terdapat subdisiplin epidemiologi. Berbagai variasi subdisiplin epidemiologi sekarang ini telah tercatat. Subdisiplin ini lebih menunjukkan perbedaan dari wilayah penekanannya daripada perbedaan teknik yang mendasarinya. Nah, adapun subdisiplin epidemiologi yang pertama yaitu epidemiologi klinik. Epidemiologi ini terkonsentrasi pada penyebab dan frekuensi penyakit, faktor-faktor yang mempengaruhi prognosis, validitas dari suatu uji diagnostik, dan keefektifan dari teknik terapi dan preventif. Yang selanjutnya terdapat epidemiologi komputasional. Epidemiologi komputasional ini meliputi aplikasi dari ilmu komputer untuk studi epidemiologi. Epidemiologi ini menunjukkan aplikasi dari ilmu komputer untuk studi epidemiologi yang menunjukkan kejadian melalui pendekatan model matematika dan menggunakan sistem ahli. Yang selanjutnya yaitu ada epidemiologi genetik. Suatu studi tentang penyebab, distribusi, dan kontrol terhadap penyakit yang berhubungan dengan individu dan pengaruh kekerabatan dalam populasi. Banyak penyakit yang terjadi ada hubungannya dengan faktor genetik dan kecenderungan
dugaan adanya gen yang terlibat di dalam penyakit-penyakit suatu organ. Atas dasar itu, selanjutnya ahli genetik dan ahli epidemiologi menekankan bahwa terjadi interaksi antara faktor genetik dan faktor epidemiologinya. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu epidemiologi molekuler. Adanya perkembangan teknik biokimia yang mutakhir memberikan kesempatan kepada ahli mikrobiologi dan biologi molekuler untuk mempelajari perbedaan antigenetik dan genetik yang kecil di antara virus dan mikroorganisme lainnya dengan tingkat perbedaan yang tinggi jika dibandingkan dengan teknik serologis yang konvensional. Metode yang digunakan meliputi pemetaan peptida, asam nukleat, sidik jari, dan hibridisasi, analisis enzim retriksi, monoklonal antibody, dan polymerase chain reaction. Yang selanjutnya yaitu subdisiplin epidemiologi lainnya. Epidemiologi penyakit kronis merupakan kajian epidemiologi yang menekankan pada penyakit yang terjadi dalam waktu yang lama seperti kanker. Epidemiologi lingkungan merupakan salah satu subdisiplin epidemiologi yang menitikberatkan pada hubungan di antara penyakit dengan faktor lingkungan seperti polusi dari kegiatan industri. Yang selanjutnya subdisiplin epidemiologi tanya yakni epidemiologi mikro, epidemiologi komparatif, epidemiologi makro, epidemiologi nutrisi, dan epidemiologi subklinik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, komponen epidemiologi dapat dilihat dari bagian ini. Data dari sumber dikoleksi untuk evaluasi kualitatif dan evaluasi kuantitatif. Evaluasi kuantitatif dibagi menjadi model seperti model matematika, studi, dan survei. Studi dan survei akan dilanjutkan dengan uji hipotesis kausal dan evaluasi ekonomi. Next. Sesuai bagian sebelumnya, studi dibagi menjadi experimental study dan observational study. Studi observational study dibedakan menjadi 4. Case control study membandingkan kelompok hewan sakit dengan kelompok hewan sehat, dihubungkan dengan faktor kausal dari hipotesis. Cohort study mengamati atau membandingkan kelompok hewan yang terpapar faktor dan kelompok hewan yang tidak terpapar faktor. Cross-sectional study mengamati hubungan faktor penyakit dan faktor kausal dari hipotesis. Lalu, survei dibedakan menjadi cross-sectional survey dan longitudinal survey sama seperti studi, serta monitoring dan surveillance. Survei merupakan pengujian terhadap kumpulan unit. Selanjutnya, monitoring merupakan observasi rutin terhadap faktor lingkungan, kesehatan, dan produktivitas. Sedangkan surveillance lebih insentif mengenai pencatatan data. Sekian presentasi dari kelompok D1. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk materi yang sudah dipaparkan dari kelompok D1. Selanjutnya, silakan Dek untuk pertanyaannya untuk kelompok dari kelas A dan kelas D terkait materi pada hari ini. Diutamakan untuk kelas B dan kelas C, ya, itu tadi sudah saya kirim di kolom chat. Jadi nanti yang memberikan pertanyaan boleh dari kelas B atau kelas C, ataupun dari kelas A dan kelas D kalau ingin bertanya juga dipersilakan. Kemudian kelas B dan kelas C nanti silakan untuk membuat
notulensi atau rangkuman pada kuliah hari ini ya. Di terkait materi, pertanyaan, nanti pertanyaannya apa dan oleh siapa, NIM-nya jangan lupa, dan jawabannya yang menjawab juga tolong sertakan nama dan NIM-nya. Nanti bisa dikirimkan ke email saya maksimal hari ini pukul 5 WITA. Baik, silakan untuk yang mau bertanya. Izin bertanya. Baik, silakan Dek. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Elisa Faresa dengan NIM akhir 050 dari kelas B. Baik, saya ingin bertanya kepada kelompok A1, yaitu apa saja sih langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam studi cross-seleksional untuk mengidentifikasi faktor risiko penyakit? Apakah pertanyaannya sudah jelas? Mohon maaf, Elisa, boleh diulang? Oh iya, apa saja sih langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam studi cross-seleksional untuk mengidentifikasi faktor risiko suatu penyakit deh? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Sudah, terima kasih. Baik. Mau ditampung dulu atau langsung dijawab, Dek? Mungkin ditampung dulu, Dok. Oke, silakan dari penanya yang lainnya. Izin bertanya. Oke, silakan, Dek. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Suci Ramadhani dengan NIM akhir 040 dari kelas B. Jadi, pertanyaan saya ditujukan kepada kelompok A1, di mana pertanyaan saya itu tadi sudah dijelaskan tentang analitik, di mana ada 3 studi epidemiologi, yakni studi kohort, studi kasus kontrol atau studi retrospektif, dan studi ekologi. Nah, apakah boleh dijelaskan lebih lanjut bagaimana ketiga studi ini membantu dalam mengidentifikasi faktor resiko penyakit? Dan dari ketiga studi tersebut, studi apa yang lebih besar tantangannya untuk dilakukan? Apakah pertanyaan saya sudah jelas? Sudah, terima kasih, Suci. Oke, dari penanya yang lainnya silakan. Izin bertanya. Oke, silakan, Dek. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ririn Trifelicia dengan NIM akhir 001 dari kelompok B1. Izin bertanya kepada kelompok A1. Tadi penjelasan mengenai manfaat epidemiologi, jadi pertanyaan saya, mengapa penting untuk mempertimbangkan faktor genetik dalam identifikasi faktor risiko penyakit dalam epidemiologi? Terima kasih. Oke. Mungkin penanya untuk kelompok D1, silakan, Dek. Izin bertanya. Ya, silakan, Dek. Sebelumnya perkenalkan nama saya Banafsa Naura Nazifa dengan NIM 024 dan dari kelas C. Di sini saya ingin bertanya, dari ketiga metode atau cabang epidemiologi seperti analitik, deskriptif, dan eksperimental, manakah metode yang paling efektif itu digunakan? Terima kasih. Oke, kelas D sudah jelas untuk pertanyaannya? Sudah jelas, Dok. Terima kasih. Oke. Baik, untuk penanya lain silakan. Mungkin untuk kelas D, tadi untuk kelompok A1 sudah 3 penanya. Untuk kelompok D1 masih 1 penanya. Silakan.
Silakan Dek, penanya untuk D1. Ada penanya untuk D1 Dek, silakan. Oke, kalau enggak saya kasih pertanyaan. Ya, jadi untuk kelompok D1, tadi kan sempat dijelaskan juga terkait epidemiologi molekuler. Di sana sudah dijelaskan tadi. Yang saya ingin pertanyakan adalah seberapa penting mengetahui variasi genetik suatu agen baik itu infeksius maupun non-infeksius dalam epidemiologi molekuler. Jelas pertanyaan saya, Dek? Jelas, Dok. Oke. Baik, untuk kelompok A1 sudah bisa menjawab atau bagaimana? Mohon maaf sebelumnya, Dokter izin menjawab dari penanya Ririn, yaitu mengapa penting untuk mempertimbangkan faktor genetik dalam identifikasi faktor risiko penyakit dalam epidemiologi. Nah, jawabannya karena itu penting banget untuk mempertimbangkan faktor genetik dalam epidemiologi, yaitu kita bisa memahami penyebab dari penyakit tersebut yang misalnya kompleks dengan menggabungkan informasi genetik dengan faktor lingkungan. Kita juga dapat mengembangkan strategi untuk melakukan pencegahan dan pengobatan yang lebih efektif pada suatu penyakit itu. Sekian dari jawaban saya, apa bisa diterima? Baik, terima kasih ya. Terima kasih, Mahen. Oke, silakan untuk jawaban yang lainnya. Atau pertanyaan yang lainnya yang mau dijawab, silakan Dek. Baik, izin menjawab untuk penanya Suci. Jadi tadi pertanyaannya adalah ada 3 studi, yaitu studi kohort, studi kasus kontrol atau studi retrospektif, dan studi ekologik. Nah, boleh dijelaskan lebih lanjut bagaimana ketiga studi ini membantu dalam proses mengidentifikasi faktor risiko penyakit. Baik, jadi 3 jenis studi epidemiologi ini memiliki peran penting dalam mengidentifikasi faktor risiko suatu penyakit. Masing-masing studi ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam desain penerapan. Yang pertama, untuk studi kohort ini melibatkan pengamatan kelompok individu yang bebas dari penyakit pada awal studi, dan mereka kemudian diikuti sering waktu untuk melihat siapa yang mengembangkan penyakit. Populasi kohort ini dibagi menjadi mereka yang terpapar faktor risiko dan mereka yang tidak. Keunggulan dari studi kohort ini adalah mampu melihat hubungan temporal antara paparan dan penyakit, serta sangat kuat dalam menunjukkan sebab akibat. Tapi untuk tantangan dari studi kohort ini adalah biayanya mahal karena memerlukan waktu lama dan perlu mengikutsertakan banyak partisipan, serta rentan terhadap dropout atau hilangnya partisipan selama masa tindak lanjut. Kemudian untuk studi kasus kontrol atau retrospektif, dimulai dengan identifikasi 2 kelompok, satu kelompok yang sudah mengembangkan penyakit atau kasus, dan satu kelompok yang tidak. Studi ini bersifat retrospektif karena berusaha menelusuri kembali paparan atau faktor risiko di masa lalu. Keunggulan dari studi ini adalah cepat dan lebih murah dari studi kohort karena dilakukan secara retrospektif. Kemudian efisien untuk penyakit yang jarang terjadi. Namun tantangannya adalah partisipan mungkin tidak mengingat paparan secara akurat, serta tidak bisa memastikan hubungan sebab akibat secara pasti karena temporalitasnya yang kurang jelas. Kemudian untuk studi ekologi ini, untuk yang terakhir ada studi ekologi yang menggunakan data pada tingkat populasi, bukan individu,
untuk mengidentifikasi hubungan antara paparan faktor risiko dengan hasil kesehatan. Keunggulan untuk studi ekologi ini adalah mudah dan cepat dilakukan dengan data yang sudah tersedia, kemudian berguna untuk mengidentifikasi tren populasi dan memberikan pemahaman awal mengenai hubungan antara faktor risiko dan penyakit. Untuk tantangannya, berupa menarik kesimpulan tentang individu berdasarkan data kelompok biasanya rumit, kemudian tidak dapat menyimpulkan hubungan sebab akibat secara akurat karena keterbatasan dalam informasi individu. Baik, sekian jawaban yang bisa saya jelaskan. Apakah penanya bisa dipahami? Baik, sudah dapat dipahami. Terima kasih. Oke, jadi jawaban yang bagus ya dari April. Itu nanti bisa adik-adik sekalian jadikan sebuah dasar dalam membuat metode penelitian atau bab 3-nya. Jadi jenis untuk penelitian ini tergolong ke dalam studi yang mana. Nah, kalau misalnya penelitiannya lebih ke observasional atau survei misalnya, jadi kira-kira masuk ke yang mana nanti rencananya. Kemudian kalau misalnya penelitiannya lebih mengarah ke eksperimental, itu nanti juga menyesuaikan juga. Ya. Jadi itu poin plusnya kalau kalian mempelajari epidemiologi, jadi tidak hanya menganalisa suatu penyakit atau kejadian penyakit, mengasesmen, mengendalikan, dan sebagainya, tidak hanya itu. Tapi kalian bisa mengetahui seluk-beluknya, kenapa kok penyakit ini bisa ada, terjadinya seperti apa. Kalaupun penyakit itu masih belum ada, kira-kira adanya itu kapan? Nah, itu bisa dipetakan sejak dini. Itu ya. Oke, silakan untuk pertanyaan yang lainnya bisa dijawab, baik dari kelompok A1 maupun D1. Izin menjawab, Dok, terkait dengan pertanyaan dari Mbak Nafsa yang bunyi pertanyaannya itu, dari keempat jenis epidemiologi penyidikan, manakah metode yang paling efektif untuk digunakan dalam kedokteran hewan ya? Jadi, dalam kedokteran hewan ini, epidemiologi eksperimental paling efektif karena memungkinkan peneliti untuk mengatur dan mengontrol kondisi penelitian secara langsung. Kemudian hewan dapat dibagi menjadi kelompok yang diberi perlakuan dan melakukan dan kelompok kontrol, sehingga lebih mudah melihat pengaruh penyakit atau pengobatan seperti vaksin. Kemudian, metode ini juga membantu mempelajari penyakit serta menguji apakah pengobatan atau tindakan pencegahan efektif sebelum diterapkan secara luas. Selain itu, epidemiologi deskriptif dan analitik juga penting untuk mengenali dan mempelajari penyakit baru, terutama saat terjadi wabah. Sudah. Mungkin untuk anggota kelompok lain ada yang bisa ditambahkan dari jawaban saya. Terima kasih. Dari Banafsa sudah jelas untuk jawabannya? Sudah jelas banget, Dok. Terima kasih. Oke. Jadi saya ingin meluruskan sedikit ya, jawabannya sudah benar. Hanya saja kembali ke niat apa yang ingin diketahui. Kalau misalnya lebih mengarah ke sebuah kejadian atau sebut saja wabah penyakit yang sudah terjadi, itu alangkah lebih baik menggunakan eksperimental dengan studi-studi yang meliputi eksperimental tadi. Tapi kalau memang tujuannya ingin mengetahui dan mencegah potensi untuk terjadinya sebuah wabah atau penyakit, atau bahkan bukan konteksnya hanya mencegah, tapi menanggulangi. Nah, ini lebih mengarah ke observasional. Ya, tentunya studi-studi di bawah itu juga mengikuti. Ya. Manakah yang lebih baik? Ya, tergantung tujuan awalnya kemana. Tuh. Oke, silakan untuk pertanyaan yang lainnya bisa dijawab. Izin menjawab pertanyaan dari Dok Romi. Dok. Oke, silakan. Jadi tadi untuk pertanyaannya yaitu seberapa penting mengetahui variasi genetik suatu agen baik penyakit infeksius
maupun non-infeksius dalam epidemiologi molekuler. Jadi, variasi genetik suatu agen, baik penyakit infeksius maupun non-infeksius itu, menurut kelompok kami itu sangat penting dalam epidemiologi molekuler, Dok. Karena variasi ini mempengaruhi banyak aspek penting dari penyakit termasuk penularan, keparahan, respon terhadap pengobatan, dan pengembangan intervensi kesehatan. Nah, penyakit infeksius dalam variasi genetik pada patogen seperti virus, bakteri, parasit itu memungkinkan para peneliti untuk melacak di mana sumbernya atau rotasi penularan dari penyakit tersebut. Nah, variasi genetik juga memungkinkan kita untuk memahami bagaimana patogen berevolusi untuk beradaptasi ke tekanan seleksi lingkungan, seperti tekanan imunologis dari inang atau penggunaan antibiotik atau antiviral. Untuk penyakit non-infeksius itu pada penyakit kronis seperti mungkin kanker, diabetes, atau penyakit yang lainnya itu sangat memberi faktor resiko genetik yang mempengaruhi kerentanan individu terhadap penyakit. Variasi genetik dapat membantu memahami mekanisme patologis dari suatu penyakit tersebut, Dok. Sekian dari kelompok kami, mungkin dapat ditambahkan lagi untuk jawabannya, Dok. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya di Prabhawanti. Jadi jawabannya sudah benar. Mungkin saya tambahkan itu tadi kan untuk mengetahui dari mana si agen penyakit ini berasal. Itu benar sekali. Tapi di sisi lain, kalau adik-adik pernah tahu yang namanya genetika itu juga memiliki bank. Jadi bank genetik. Tidak hanya uang saja yang ada banknya, tapi genetik juga sudah ada banknya. Dan itu tingkatnya sudah dunia. Kalau adik-adik membuka situs www.ncbi government, di sana adik-adik bisa melacak genetika sedunia. Jadi dari organisme apapun itu, baik dari manusia, hewan, tumbuhan, parasit, virus, bakteri, jamur, dan sebagainya, semua di sana dapat diketahui susunan dari DNA-nya. Nah, kalau adik-adik ingin menelisik lebih lanjut, misalnya ingin membuat pengobatan atau pencegahan menggunakan vaksin atau antibiotik dan sebagainya, adik-adik bisa mengacu di sana. Artinya genetika apa yang ada di sana itu nanti bisa dibuatkan antinya seperti apa, antigennya seperti apa. Nah, tentunya itu masuk ke dalam ranah molekuler nantinya. Dan ranah molekuler itu tidak lepas dari yang namanya epidemiologi. Gitu ya. Oke, jawabannya sudah bagus di Prabhawanti. Ada pertanyaan yang masih belum dijawab, Dik? Dari kelompok D sudah, Dok. Dari A1 sudah semua atau kayaknya masih ada satu ya? Masih ada satu, Dok. Oke. Silakan Untuk bisa dijawab. pertanyaan, saya izin menjawab. Untuk pertanyaan dari Elisa, apa saja langkah-langkah yang biasanya dilakukan dalam studi cross-seksional untuk mengidentifikasi faktor risiko penyakit? Sebelumnya, izin untuk mengingatkan bahwa cross-seksional itu merupakan salah satu jenis penelitian epidemiologi deskriptif individu. Studi potong lintang atau cross-seksional sendiri adalah rancangan studi epidemiologi yang mempelajari hubungan penyakit dengan paparan secara acak terhadap satu individu di mana faktor pencetus dan status penyakit diteliti pada waktu yang sama. Nah, langkah-langkah yang biasanya dilakukan dalam studi cross-seksional untuk mengidentifikasi faktor risiko penyakit meliputi perencanaan dan perumusan tujuan, selanjutnya pemilihan populasi sampel, pengumpulan data, analisis data, interpretasi hasil, pelaporan, dan kesimpulan, di mana temuan studi dilaporkan dengan mempertimbangkan batasan studi cross-seksional seperti ketidakmampuan untuk menentukan hubungan sebab akibat dan memberikan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut atau intervensi kesehatan masyarakat. Demikian, Dok. Oke, jadi cross-seksional itu biasanya sering digunakan mungkin kakak-kakak kalian dalam melakukan penelitian salah satunya. Karena misalnya di bab 3 itu dicantumkan
Penelitian ini dilangsungkan selama 1 bulan, yaitu bulan Agustus misalnya tahun 2024. Artinya selama bulan Agustus dari tanggal 1 sampai tanggal terakhirnya itu dilakukan penelitian di sana. Contoh, adik-adik kan sudah pernah di lab Kesmafet misalnya memeriksa kualitas daging misalnya. Nah, kualitas daging dari pasar A misalnya dilakukan pengujian dari jam 0 sampai jam ke-24 misalnya. Jadi di setiap waktunya atau setiap jamnya itu kalian membandingkan, menguji kira-kira mana daging yang masih bagus atau mana daging yang ada penurunan kualitas. Atau misalnya di penelitian lain misalnya dalam bulan Oktober misalnya kalian mau cek karena memang ada perubahan musim pancaroba dari panas ke hujan yang masih tidak jelas, tentunya itu kan masuk ke dalam faktor lingkungan, tapi masih di dalam 1 bulan. Nah, di sana Dadi ingin membandingkan penyakit mana atau agen infeksius apa yang kira-kira lebih mematikan di masa pancaroba misalnya. Misalnya adik-adik membandingkan virus AI sama virus ND misalnya. Nah, dibandingkan di sana kira-kira tingkat virulensinya lebih mematikan yang mana? Kalau sudah tahu tingkat mematikannya yang mana, kira-kira mematikannya itu pada hari keberapa setelah fase infeksi kira-kira. Itu adalah contoh dari cross-sectional study. Atau bahkan kalau misalnya penelitiannya survei atau observasional, di dalam satu kecamatan misalnya, adik-adik ingin mengetahui terkait keefektivitasan dari vaksin rabies misalnya. Nah, vaksin rabies menurut masyarakat itu seperti apa? Apakah masyarakat itu sudah tahu atau belum? Nah, artinya yang dijadikan subjek di sana, yang dijadikan sebuah objek adalah masyarakatnya, bukan dari anjingnya atau vaksinnya. Jadi apakah dari masyarakat sana sudah melakukan vaksin kepada anjingnya, kemudian tingkat pengetahuan dari vaksinnya itu seperti apa, kemudian tingkat respons dari masyarakat apabila terjadinya rabies itu seperti apa, itu bisa diketahui di sana. Ya, artinya dari jangka waktu yang sudah ditetapkan, dari subjek objek yang sudah ditetapkan, itu nanti jadi sebuah variabel. Jadi ada variabel kontrol, variabel bebas, sama variabel terikat. Nah, itu nanti yang akan kalian bandingkan selama jalannya suatu riset atau penelitian. Ya. Mungkin nanti ini bisa digunakan dalam skripsi kalian nanti. Oke, sampai sini apakah masih ada pertanyaan adik-adik dari kelas B, kelas C, ataupun kelas A dan D? Saya persilakan. Izin bertanya, Dok. Silakan, Wisnu. Mohon maaf, Dok, izin bertanya untuk NIM-nya berapa? penyetoran tugas itu. Oke, gimana? Untuk penyetoran tugasnya itu, apakah perwakilan saja yang mengumpul atau semua mahasiswa ngumpul sendiri-sendiri ke emailnya dokter gitu? Atau ada perwakilan misalnya dari Korti yang ngumpulin di G Drive terus dikirim ke emailnya Dok, seperti itu, Dok. Oke, mungkin nanti Kortinya saja yang mengumpulkan ya, karena kalau masing-masing mahasiswa nanti ada ratusan email, nanti saya ngeceknya agak susah. Jadi di setiap Korti nanti bisa mengirimkan ke saya sesuai tugas pokoknya masing-masing. Berarti kelas A, B, C, D nanti mengirimkan PowerPoint-nya atau materinya. Kemudian terkhusus untuk kelas B dan C nanti mengirimkan juga selain PowerPoint itu mengirimkan untuk rangkuman notulensi pada hari ini dari materi, kemudian materi kan sudah diwakilkan oleh PowerPoint itu, kemudian juga pertanyaan dan jawaban,
Dan jangan lupa sertakan nama sama NIM penanya dan penjawabnya. Jelas, Wisnu? Nggih, baik dokter. Izin memastikan lagi dok, untuk yang notulensi materi, terus pertanyaan dan jawaban itu kan yang disuruhnya itu kelas B dan C. Itu kan otomatis ada yang kelompok B1 dan C1 itu buat juga atau selain itu dokter? Atau seluruh mahasiswa dari kelas B dan C untuk buat? Itu dari kelompok B1 dan C1. Dek. Oh, untuk kelompok B1 dan C1 saja dok, atau semuanya? B1 dan C1 saja. Oh, nggih. Terima kasih dokter. Nanti untuk waktu selanjutnya nanti dibalik, jadi kelas B dan kelas C yang presentasi. Nanti untuk kelas A dan D membuat notulens dan pertanyaan jawaban. Oke, terima kasih dokter. Oke, sip. Mohon maaf dok, izin memastikan kembali dok. Ya, silakan. Sebelumnya kan untuk mata kuliah epidemiologi ini disuruh untuk buat semua mahasiswa buat notulensi atau ringkasan bagi yang tidak presentasi. Jadi untuk yang tidak presentasi sekarang ini tetap membuat ringkasan atau kelompok yang presentasi saja dok? Gini deh, gini. Jadi bedakan materi sama ringkasan ya. Kalau misalnya materi itu PowerPoint-nya tadi yang dikirimkan. Ya, jadi kalau misalnya untuk kelas B dan kelas C untuk hari ini, berarti kan materinya juga dikirimkan nanti. Plus nanti mengirimkan pertanyaan sama jawaban pada kuliah pada hari ini. Kemudian untuk sisanya seperti tugas merangkum dari awal sampai akhir, ya, setiap individu nanti tetap itu. Kalau merangkum kan artinya merangkumnya bukan merangkum pertanyaan sama jawaban, tapi merangkum dari kuliah hari ini itu apa saja yang dibahas. Gitu. Jelas kan? Jelas dok, baik dok, terima kasih dok. Izin konfirmasi lagi dok, supaya jelas dok. Untuk PPT itu berarti semua kelas yang menyetorkan A, B, C, D. Dan untuk notulensi materi itu semua individu yang nyetor, termasuk kelas B dan C. Ya. Dan untuk pertanyaan juga termasuk itu, kalau misalnya ada yang bertanya itu ditulis, dan kalau misalnya tidak ada yang bertanya, itu tidak ditulis seperti itu dok. Ya, pertanyaan kan cantumkan saja semua pertanyaan tadi kan ada 5 pertanyaan dan 5 jawaban. Itu cantumkan saja. Berarti untuk PPT kan semua kelompok yang menyetorkan. Terus untuk notulensinya itu semua mahasiswa gitu. Ya. Selain yang mengirimkan PPT itu yang presentasi tadi. Ya, benar. Terima kasih dokter. Sampai sini apa ada yang mau dipertanyakan Dik, terkait materi, mungkin bisa dibilang pendahuluan ya untuk EPID pada pagi hari ini? Atau semuanya sudah jelas terkait dasar-dasar dari epidemiologi veteriner? Kalau ada yang masih mau dipertanyakan silakan Dik. Ini penting nanti untuk kalian, baik itu untuk menyelesaikan tugas akhir, dan nanti sewaktu ada di koas atau bahkan menjadi seorang dokter hewan, ini sangat diperlukan, baik itu di dalam ruangan maupun di lapangan. Sudah jelas ya? Ada yang mau bertanya lagi, Dek? Atau sudah cukup? Izin bertanya dok, mungkin pertanyaan saya di luar materi. Izin bertanya terkait tugasnya itu apakah boleh diketik atau wajib tulis tangan dok? Bebas, ketik saja, jangan
repot-repot. Yang penting isinya. Ya. Jadi saya tidak menilai dari entah itu, kalau kalian mau tulis tangan juga silakan. Kalau mau diketik juga silakan. Yang penting materi bahasan yang ada di dalamnya itu sesuai dengan materi hari ini. Iya, baik dok, Itu terima saja. kasih. Oke, sip. Yang lainnya ada pertanyaan atau sudah jelas dan bisa dicukupkan, adik-adik? Kalau masih ada pertanyaan, silakan bisa on mic. Kalau misalnya sudah jelas, tolong berikan reaction positif, biar saya juga tahu. Oke, saya kira udah jelas ya untuk materi hari ini. Jadi semoga yang namanya epidemiologi itu jangan dijadikan sebuah momok yang menakutkan, tapi jadikanlah sebuah dasar untuk menentukan suatu keputusan atau kebijakan nantinya. Baik itu keputusan atau kebijakan dalam menyelesaikan tugas akhir atau menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada di lapangan. Kalau kita di dokter hewan berarti permasalahannya ya terkait bidang veteriner. Baik itu adanya sebuah kasus wabah penyakit, ataukah bahkan ada suatu penolakan atau pro kontra yang terjadi di lingkungan masyarakat, adik-adik bisa menyelesaikan dengan cara melakukan epidemiologi veteriner. Oke ya, mungkin itu saja untuk materi kuliah pada pagi hari ini. Terima kasih atas materi dan atensinya pada pagi hari ini. Saya kira semuanya sudah jelas dan sampai bertemu di kuliah selanjutnya. Terima kasih dan selamat pagi semuanya.